Bayangkan seluruh kegelisahanmu hari ini tentang ambisi yang tak pernah selesai, arti hidup yang tak kunjung jelas, dan kekosongan yang perlahan merambat di balik semua keberhasilanmu. 1000 tahun yang lalu, seorang pemikir besar menelusuri resah manusia, bukan dengan pisau, melainkan dengan kesadaran. Namanya Al-Ghazali. Di balik nama besar yang terukir dalam sejarah, ada seorang manusia yang jauh lebih kompleks. Seorang pemikir, ahli logika, dan pencari makna jiwa manusia. Ia menulis bukan hanya tentang cara mendekati Tuhan, tetapi juga tentang cara kembali mengenali diri sendiri. Dan perjalanan hidupnya adalah kisah tentang bagaimana seorang jenius hampir hancur oleh pikirannya sendiri. Pada usia 33, saat dunia menyanjung namanya, Ghazali berdiri di puncak segalanya dan di ambang kehancuran. Ia mengajar di Madrasah Nizamiyah, institusi paling bergengsi di zamannya. Namanya disanjung, kehormatannya terjamin. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan retak. Suatu pagi, saat hendak mengajar, ia membuka mulut. Namun, tak ada suara yang keluar. Bukan karena penyakit, bukan karena kelelahan. Ia mencoba lagi, namun yang datang hanyalah diam. Dan di dalam diam itu, sesuatu di dalam dirinya mulai runtuh. Hari-hari berikutnya, ia lalui dalam kebingungan. Hingga akhirnya, ia memilih diam dan pergi. Ia meninggalkan pangkat, harta, dan kehormatan. Bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk mencari. Perjalanannya dimulai tanpa arah yang jelas, hanya langkah yang dituntun oleh rasa kehilangan. Dalam kesendiriannya, Ghazali mulai menatap dirinya dengan jujur. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak benar-benar mencari kebenaran, melainkan pengakuan. Ilmu yang ia ajarkan lebih sering memuaskan egonya daripada menuntun hatinya. Dan ketika kesadaran itu datang, segala yang dulu ia banggakan terasa kosong. Namun di tengah kesepian itu, perlahan ia merasakan nyala lembut dalam batinnya, bahwa pengetahuan sejati bukan diukur dari banyaknya kata, melainkan dari perubahan yang ia bawa pada diri. Dari kejujuran itu, lahir kesadaran baru. Untuk memahami dirinya, ia harus menelusuri struktur jiwanya sendiri. Ia melihat jiwanya seperti sebuah kerajaan kecil, sebuah dunia batin tempat 3 kekuatan terus berebut tahta. Akal, cahaya yang menuntun jalan. Syahwat, bisikan lembut yang menggoda rasa. Amarah, bara yang menjaga namun juga bisa menghanguskan. Selama akal memimpin, kerajaan itu hidup dalam kedamaian. Namun ketika syahwat naik ke singgasana, keinginan menjadi raja, dan tatanan mulai goyah. Dan bila amarah menguasai, kerajaan itu berubah menjadi medan perang. Dari perenungan itu, Ghazali memahami bahwa kedamaian jiwa bukan sekedar urusan doa atau moral, melainkan keseimbangan antara 3 kekuatan ini. Ia menulis, "Jiwa manusia adalah kerajaan kecil. Siapa yang memimpin di dalamnya
menentukan bagaimana ia hadir di dunia. Namun semakin dalam ia menelusuri jiwanya, semakin besar satu hal yang ia rasakan: keraguan. Ia mulai meragukan segalanya. Tradisi yang ia warisi, logika yang ia banggakan, bahkan panca indera yang selama ini ia percayai. Dalam diam, ia bertanya, "Jika inderaku bisa menipu dan pikiranku bisa salah, lalu dari mana datangnya keyakinan sejati?" Bagi banyak orang, keraguan adalah tanda kehancuran. Namun bagi Ghazali, di sanalah kebenaran justru mulai tumbuh. Ia menulis, keraguan adalah jalan menuju pengetahuan. Karena hanya dengan berani mengguncang fondasi, manusia dapat mengetahui mana yang benar-benar kokoh. Dan di ruang sunyi itu, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia temukan di ruang debat atau tumpukan buku. Sebuah kedamaian yang lahir bukan dari kepastian, melainkan dari kejujuran. Setelah bertahun-tahun tersesat dalam pikirannya sendiri, Ghazali tiba pada satu kesadaran sederhana, namun mengubah segalanya, bahwa manusia tidak kehilangan arah karena ia tidak tahu, melainkan karena ia lupa siapa yang sebenarnya memimpin di dalam dirinya. Dalam kesunyian itu, ia menyadari betapa lama ia mencari kebenaran di luar diri, di antara kata, gelar, dan pandangan manusia. Padahal yang hilang selama ini selalu berdiam di kedalaman dirinya sendiri. Dan di titik itulah, kisah Ghazali perlahan menjadi cermin bagi kita. Sebab apa yang ia rasakan juga berdenyut di dalam diri manusia modern. Kita yang menumpuk pengetahuan, mengejar pengakuan, dan takut kehilangan kendali. Padahal yang sebenarnya kita cari adalah jalan pulang menuju diri sendiri. Setiap zaman memiliki pertanyaannya sendiri, namun sebagian jawabannya telah ditinggalkan oleh mereka yang datang sebelum kita. Inilah Modern Relic, tempat masa lalu dan masa kini saling berbicara.